Setelah sebelumnya viral di media sosial usai mengungkap skandal perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan Melly Goeslaw 15 tahun silam, kini sosok Masnawati Masud, mantan istri dari AKBP EHK, akhirnya muncul untuk buka suara. Diketahui sosok Masnawati Masud sendiri belakangan ini menuai sorotan warganet lantaran lantang menyuarakan apa yang sempat terjadi dalam rumah tangganya hingga membuatnya harus bercerai dan dipenjarakan oleh mantan suaminya sendiri selama 17 bulan dalam 2 kasus sekaligus. Entah apa maksud dari Masnawati kembali mengungkap kisah tragis masa lalunya. Namun yang pasti kemunculannya saat ini digadang-gadang sebagai salah satu upayanya untuk mengungkap sederet fakta yang belum terungkap. Lantas, apa kronologi yang ia rasakan dalam rumah tangganya atas keterlibatan Melly hingga dirinya harus bercerai dan masuk penjara 15 tahun lalu? Aku memutuskan untuk memposting itu karena sebelumnya, jauh hari sebelum aku posting, itu udah aku hubungi Melly. Baik lewat DM Melly sendiri dan langsung ke manajernya. 2 manajer Melly yang ada di bio-nya IG, itu aku hubungi itu. Tidak ada respon, jadi mau nggak mau saya harus posting di akun media saya. Intinya saya cuman ingin ketemu dengan Melly Goeslaw. 4 mata. Saya mau ketemu sama Melly itu 4 mata. Tolong Melly mau ketemu dengan saya secepatnya. Tujuan saya yang penting saya tahu apa motif yang atau apa alasan Melly sehingga Melly mau melakukan hal itu yang saya anggap itu salah karena itu masuk ke dalam ranah rumah tangga saya tanpa izin saya dan sampai menghancurkan nama baik saya. Karena saya dipenjarakan. Sebenarnya saya dipenjarakan tuh dikriminalisasikan tepatnya oleh mantan suami saya. Tapi urusan saya dengan mantan suami saya udah selesai. Jadi saya dengan mantan suami saya anggap udah selesai dan saya nggak akan mau speak up dulu untuk hal itu karena saya cuma hanya ingin bertemu dengan Melly Goeslaw dulu. Saya ingin bertemu baik-baik. Tidak ada amarah, tidak ada saya dalam hal ini tujuan saya selain ingin bertemu Melly, saya juga menuntut Melly meminta maaf kepada saya. Saya pengen cari tahu, saya pengen mendengar langsung dari saudari Melly Goeslaw apa yang telah dia anggap benar dan dia melakukan itu tanpa seizin saya dan membuat saya menderita. Tempat terhina itu adalah di dalam penjara. 17 bulan dengan 2 kasus. Saya 2 kali sidang. Saya mohon Melly temuin saya. Lo akan nyesel, Mel. Lo akan nyesel karena hanya mendengar satu sisi. Dan sekarang saya juga ingin minta Melly meminta maaf kepada saya untuk mental health saya. Saya tuh masih harus minum obat asam lambung dan terkadang kalau anxiety saya kumat seperti kayak tadi itu saya harus minum
obat yang saya harus siapkan obat itu di dompet saya. Trauma sih ya, trauma itu ada sesuatu yang masih mengganjal. Saya harus bertemu Melly. Saya harus tahu apa motif Melly melakukan hal yang saat itu Melly anggap benar. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi. Hal yang dianggap Melly itu benar, masuk ke dalam rumah tangga saya tanpa seizin saya. Beredarnya postingan berjudul Surat Cinta untuk Melly yang dibuat oleh Masnawati Masud akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Bahkan tak sedikit menganggap jika postingan tersebut dibuat sebagai ajang pansos Masnawati yang dinilai telat dalam mengungkap permasalahan yang sudah 15 tahun berlalu. Meski begitu, Masnawati yang tetap ingin bertemu dengan Melly Guslau justru kembali mengungkap sebuah fakta yang berawal dari ikatan kesepakatan kerja lewat karya album yang kala itu batal diproduksi lantaran konflik rumah tangganya hingga menyeret nama Melly Guslau. Bertemu Melly itu karena saya proses pembuatan album. Jadi saya itu sangat ngefans. Saya itu sangat kagum dengan karya-karya beliau dulu. Kalau sekarang sih saya udah nggak respect ya. Dulu beliau pernah minta bantuan ke saya dan saya membantunya. Cuman saya nggak usah jelasin. Beliau pernah datang ke rumah saya 2 kali. Dan Melly juga suka curhat dan saya selalu mendengarkan segala curhatannya dia. Sebelum Melly bertemu dengan saya nggak akan omongin itu dulu. Karena saya memberi kesempatan kepada Melly untuk punya itikat baik. Kita tuh udah tua, Mel. Kita udah hijrah, kita udah istiqomah. Nggak baik sebenarnya saling saya harus frontal seperti ini, tapi kalau emang itu terpaksa agar Melly menemui saya, ya saya harus lakukan itu. Karena urusan saya dengan Melly belum selesai. Saya menganggap urusan saya dengan Melly belum selesai. Karena kejadiannya April 2008, kami ribut. Saya bertemu Melly akhir Desember 2007 dan saya tidak pernah sedikit pun melabrak atau fokus untuk menanyakan hal itu Melly, karena pada saat itu saya fokus dengan masalah dengan mantan suami saya. Dan kenapa baru sekarang saya speak up? Karena itu masalah dengan mantan suami saya itu sangat beruntun dan membuat saya sampai masuk penjara. Jadi nggak ada jeda. Nah sekarang saya siapin mental, saya siapin keberanian, apapun tanggapan orang, apapun tuduhan orang, saya mau pansos, saya mau domplain, atau saya mau terkenal jadi artis, itu udah harus saya siapkan. Saya harus kuat. Yang penting tujuan saya cuma ingin mau bertemu dengan Melly. Saya membuat album itu untuk membantu perekonomian keluarga, membanggakan suami, anak,
dan juga organisasi Bayangkari pada saat itu.